Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairatu Nisa Rohmah, Program Studi Sastra Jepang dengan NIM J1C023071 akan menjelaskan mengenai peran aktif mahasiswa dalam mengimplementasikan salah satu nilai yang terkandung dalam 4 konsensus dasar negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bertuhan, berbudaya, beragama, adat dan bahasa yang beragam. Mempersatukan keragaman nyatanya bukanlah hal yang mudah. Diperlukannya kesadaran diri dan konsistensi dari setiap individu agar mampu mewujudkan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Hal-hal yang dapat timbul dari keragaman seperti munculnya rasisme, etnosentrisme, primordialisme, radikalisme, hal-hal tersebut akan terjadi dengan kemungkinan yang besar apabila tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, penanaman rasa persatuan dan kesatuan harus dimulai sejak dini. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa contoh peran aktif mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia bergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang bersifat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi. Contohnya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mengadakan aksi solidaritas terhadap korban bencana alam di berbagai daerah. Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama bangsa. Contohnya adalah aksi solidaritas mahasiswa terhadap korban bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mengadakan kegiatan penyuluhan tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selain contoh-contoh yang saya sebutkan, masih banyak lagi peran aktif mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan. Dengan berperan aktif dalam mengimplementasikan nilai ini, mahasiswa dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang damai, sejahtera, dan bersatu. Tapi tentunya, dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia tidak semudah itu karena masih banyak permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu contoh kasus yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang hingga kini belum terselesaikan yaitu kasus konflik Papua. Konflik Papua merupakan konflik yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia. Konflik ini telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak 1961 ketika Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia. Konflik ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor di antaranya. Yang pertama, perbedaan etnik dan budaya. Papua merupakan wilayah yang memiliki etnik dan budaya yang beragam. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dan kepentingan antara etnik-etnik di Papua. Kemudian yang kedua, perasaan ketidakadilan. Rakyat Papua merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, pengaruh separatisme. Adanya ideologi separatisme yang berkembang di Papua juga menjadi faktor yang memperparah konflik.
Ideologi ini menganjurkan agar Papua melepaskan diri dari Indonesia. Konflik di Papua, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, merupakan isu yang kompleks yang melibatkan sejumlah faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa masalah utama yang terkait dengan konflik Papua di antara lain: pertama, otonomi khusus dan implementasinya. Pemberian otonomi khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 dianggap belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua. Banyak warga Papua yang merasa hak-hak otonomi yang dijanjikan belum sepenuhnya diwujudkan. Kemudian yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan dan militer di Papua telah menjadi sorotan internasional. Tuduhan terhadap aparat keamanan meliputi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan terhadap aktivis pro-kemerdekaan atau simpatisan Gerakan Papua Merdeka. Kemudian yang ketiga, isu kemerdekaan. Sebagai warga Papua, mendukung gerakan kemerdekaan yang dikenal sebagai Gerakan Papua Merdeka atau OPM. Sementara, pemerintah Indonesia bersikeras agar mempertahankan integritas wilayahnya. Isu kemerdekaan menjadi salah satu akar konflik yang sangat mendalam. Selanjutnya, yang keempat, pembangunan dan kesenjangan ekonomi. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, sebagian besar masyarakat Papua masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa keterlibatan masyarakat lokal secara adil telah menjadi sumber ketidakpuasan. Kemudian yang kelima, masalah identitas dan budaya. Masyarakat Papua memiliki identitas dan budaya yang berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia. Persepsi bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak memahami atau menghargai keberagaman budaya dan etnis di Papua turut memperkeruh situasi. Kemudian yang terakhir, keenam, isu migrasi penduduk. Migrasi penduduk dari pulau lain ke pulau Papua juga menjadi masalah sensitif. Warga Papua khawatir bahwa pertumbuhan populasi non-Papua dapat mengancam keberlanjutan budaya dan hak-hak mereka. Saya akan menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Papua. Di antaranya, upaya dialog. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Papua. Upaya ini dilakukan untuk mencari solusi yang damai dan adil bagi kedua pihak. Kemudian, upaya pembangunan. Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya pembangunan di Papua. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan mengurangi kesenjangan dengan daerah lain di Indonesia. Kemudian yang ketiga, upaya penegakan hukum. Pemerintah Indonesia juga melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di Papua. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua. Konflik di Papua merupakan konflik yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Penyelesaian konflik di Papua memerlukan pendekatan holistik yang memperhatikan berbagai dimensi masalah. Dialog politik, pembangunan ekonomi inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengakuan terhadap identitas budaya Papua merupakan elemen kunci untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan di daerah tersebut. Serta diperlukannya upaya yang serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik ini hingga ke akar-akarnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.